kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami kembali hadirkan 3 berita utama hari ini. Sejumlah warga desa Bukit Timbe, Kabupaten Morowali Utara menduduki kantor perusahaan karena kecewa ganti rugi lahan belum dibayar. Sebuah warung makan di Jalan Nokila Laki Palu ludes terbakar dan diduga karena korsleting listrik. Sebanyak 2.853 personel gabungan dikerahkan untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru di Sulawesi Tengah. Ribuan personel gabungan Polri, TNI, dan stakeholder terlihat siap siaga di halaman markas Polda Sulawesi Tengah Jumat sore. Apel gelar pasukan Operasi Lilin Tinombala 2025 yang digelar jelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Apel ini menjadi penanda dimulainya operasi pengamanan Nataru di Sulawesi Tengah. Dipimpin langsung Kapolda Sulteng Irjen Pol Endi Sutendi, seluruh personel diminta siap menghadapi potensi gangguan keamanan selama momen libur akhir tahun. Dalam operasi Lilin Tinombala 2025 ini, Polda Sulawesi Tengah mengerahkan total 2.852 personel gabungan. Mereka terdiri dari unsur Polri, TNI, serta berbagai instansi terkait. Dalam amanat Kapolri yang dibacakan Kapolda Sulteng, Polri bersama stakeholder melakukan pemetaan potensi kerawanan. Fokus pengamanan meliputi kelancaran aktivitas masyarakat, keamanan tempat ibadah, serta antisipasi gangguan Kamtibmas. Dan kita harapkan seluruh personil yang kurang lebih 2.000 lebih personil itu siap siaga dalam menghadapi pengamanan Natal dan Tahun Baru. Dan kita ketahui bersama di tengah-tengah Natal dan Tahun Baru ini tadi sudah diinformasikan oleh BMKG bahwa ada iklim yang cukup ekstrim yang terus ini kita antisipasi karena berpotensi terjadinya bencana. Kita berharap di wilayah kita terhindar dari bencana, makanya di tahun ini dihimbau kepada seluruh masyarakat dalam rangka memperingati Tahun Baru. Sebaiknya kami himbau juga untuk melaksanakan doa bersama guna mendoakan saudara-saudara kita yang mengalami bencana di daerah Sumatera supaya segera pulih, segera bisa melaksanakan aktivitas dan pembangunan atau rehabilitasi di sana bisa segera diperbaiki. Sebanyak 88 pos disiapkan di titik strategis. Meliputi 55 pos pengamanan, 20 pos pelayanan, dan 13 pos terpadu. Pos-pos ini akan memberikan pelayanan sekaligus menjadi titik kendali pengamanan selama Nataru. Selain keamanan, polisi juga mengantisipasi potensi bencana alam. Mengingat informasi BMKG terkait perubahan cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Sejumlah massa menggelar aksi memorialisasi tragedi ledakan tungku smelter PT Indonesia Morowali Industrial Park alias IMIP. Aksi berlangsung di Jalan Muhammad Yamin, Kota Palu, Sabtu sore. Massa berorasi menggunakan pengeras suara, membentangkan spanduk, dan membagikan selebaran kepada pengguna jalan. Aksi ini mengatasnamakan diri barisan lawan sistem. Aksi digelar untuk mengingat kembali tragedi ledakan tungku smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel. Peristiwa yang terjadi pada 24 Desember 2023 di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park. Kecelakaan kerja tersebut menyebabkan 21 pekerja meninggal dunia. Terdiri dari 13 warga negara Indonesia dan 8 tenaga kerja asing, serta menyebabkan sejumlah korban luka. 2 tahun pasca kejadian, massa menilai perbaikan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di kawasan industri belum terlihat maksimal. Sementara kecelakaan kerja di lingkungan industri masih terus terjadi. Tragedi ledakan smelter di IMIP di 2023 silam begitu, yang kemudian menurut kami sejak
kejadian tersebut sampai hari ini itu belum ada keseriusan dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat yang mempunyai kewenangan penuh di kawasan-kawasan ini yang kemudian memperbaiki sistem K3 di kawasan begitu. Sehingga kami memperingati ini menjadi momentum peringatan terhadap pemerintah untuk memperbaiki sistem manajemen K3 yang ada di kawasan tersebut. Aksi ini juga menjadi ruang penyampaian tuntutan. Massa mendorong agar negara dan perusahaan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem K3, perlindungan buruh, serta pola pengawasan di kawasan industri dan pertambangan. Seperti data yang pernah kami sampaikan ke publik pada tahun 2024, itu kami catat ada sampai 33 kasus kecelakaan kerja di berbagai macam perusahaan, baik itu yang levelnya sedang sampai ke level fatality atau kematian yang parah. Nah, di satu sisi kan PT IMIP sendiri ini K3-nya juga sangat buruk sekali. Buruh selalu memprotes terkait kesiapan atau manajemen K3 di PT IMIP gitu. Itu sangat-sangat itu yang menjadi penyebab dari kecelakaan kerja terus-menerus terjadi di sana. Memorialisasi ini tidak hanya untuk mengenang korban, namun juga sebagai pengingat agar keselamatan kerja menjadi prioritas. Dan tragedi serupa tidak kembali terulang di kawasan industri skala besar. Syahrul Syahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah memiliki objek wisata sejarah, yaitu situs cagar budaya megalitik Batu Nonjur. Situs ini menyimpan belasan peninggalan sejarah berupa potongan batu yang terdapat cekungan menyerupai mangkok di tepiannya. Menurut sejarah, batu ini digunakan nenek moyang setempat dalam menumbuk bahan makanan. Situs cagar budaya Taman Megalitik Batu Nonju terletak di Desa Watu Nonju, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Di tempat ini terdapat 13 potongan batu yang tepiannya memiliki bulatan cekungan menyerupai mangkok, yang merupakan peninggalan nenek moyang setempat. Juru pelihara di situs cagar budaya ini menyebut potongan batu yang memiliki bulatan lubang cekungan menyerupai mangkok ini, menurut sejarah merupakan suatu alat yang digunakan oleh para nenek moyang setempat untuk menumbuk bahan makanan. Dalam sejarahnya, adanya potongan lumpang batu ini ditemukan oleh seorang bernama Dr. Kruit pada tahun 1898, yang saat itu hanya menemukan 2 potongan batu yang serupa. Berdasarkan sejarah tersebut, temuan ini kemudian ditindaklanjuti oleh tim arkeolog dari Lembaga Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional atau dikenal sebagai Pusat Arkeolog Nasional, yang akhirnya menemukan 17 lumpang batu di kawasan ini. Hingga akhir lahan yang dahulunya pemukiman warga dipugar dan dijadikan sebagai kawasan cagar budaya pada tahun 1984. Lumpang Batu Nonju ini dalam dialek bahasa Kailinya, yaitu Batu adalah batu, Nonju adalah lumpang. Jadi merupakan salah satu tinggalan kearifan lokal nenek moyang kita dulu, karena dipergunakan oleh nenek moyang kita sebagai alat untuk menumbuk bahan makanan. Nah, terkait dengan adanya lumpang batu yang ada di sekitar kita, dulunya adalah pemukiman masyarakat. Nah, kemudian sekarang dijadikan sebuah kawasan situs cagar budaya dengan benda yang ada berjumlah 15 buah dan didukung oleh bangunan, yaitu ada di belakang kita bangunan lumbung, seperti itu. Jadi kegunaan dari lumbung tersebut adalah menyimpan bahan makanan. Objek wisata ini ramai dikunjungi oleh wisatawan dari kalangan pelajar dan para pelaku pegiat cagar budaya dari berbagai tanah air. Di kawasan ini juga dibangun sebuah bangunan rumah adat yang di dalamnya menampilkan koleksi foto-foto sejarah Batu Nonju dan pemungkarannya. Hussein berharap kawasan objek wisata sejarah ini dapat terus dijaga dan dilestarikan,
serta pemerintah terkait dapat terus meningkatkan penataan serta fasilitas pendukung guna meningkatkan minat para wisatawan. Syahrul Syahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Sigi. Informasi tadi menutup jumpa kita di Berita Daerah hari ini. Jangan lupa, pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agnes Gracia Nape, berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Pasi Tabe.